عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهذا اليمن غرا واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفهم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Abdul Ghani STMT IPM. Yang kami hormati Ketua Perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Handes Haji Mumun Salmun MPD. Dan yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak, Kiai Jamaluddin SPD, Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah, serta TK Islam Matlaul Anwar Kota Pontianak, para bapak dan ibu, ustadz dan ustadzah di lingkungan perguruan Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, para santri, putra dan putri, serta para wali santri yang membersamai hadir pada malam hari ini, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama bapak ibu sekalian, dan tidak mengurangi hormat kami kepada bapak ibu, dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan fid dunya wal akhirah. Para alumni Pondok Pesantren Matlaul Anwar dari tahun ke tahun yang juga hadir pada malam hari ini, para jamaah khususnya yang berdomisili di lingkungan
Jalan Pak Benceng, Pontianak ini. Terkhusus Al-Mukarram, tamu yang mulia, tamu istimewa kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita bersama, akan memberikan mau'idatul hasanahnya dalam acara tablik akbar, solawat kebangsaan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026, yakni Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syafiq bin Yahya MPD. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Darul Quran wa Da'wah Al-Utsmaniyah Sukabumi, Jawa Barat. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di pondok pesantren Matlaul Anwar, Kota Pontianak. Mudah-mudahan kehadiran beliau tentunya kita harapkan bersama memberikan pencerahan, memberikan semangat kepada kita bersama untuk terus mengambil hikmah dari apa yang akan beliau sampaikan malam hari ini. Tentunya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tiada ungkapan kata yang pantas kita dahulukan pada malam yang berbahagia ini. Karena berkat rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul bersama, kita hadir bersama di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak dalam acara tablik akbar, solawat kebangsaan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Oleh karenanya, sebagai hambanya, mari kita senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari waktu ke waktu senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia. Mudah-mudahan di dalamnya termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, efisiensi waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Quran, berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai malam hari ini dari awal hingga akhir nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dan diberikan keberkahan serta keridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihinnya wa ala kullatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memasuki rangkaian acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibaca oleh Ustadz Hasnawi MSI. Beliau merupakan juara pertama cabang qiraat golongan mujawad dewasa putra pada musabaqah tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Dan beliau juga termasuk pembina atau pengasuh tilawatil Quran di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Pontianak. Kepada beliau dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العلي العظيم. Para bapak dan ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa, insyaallah beliau beberapa hari ke depan akan mewakili Kalimantan Barat sebagai peserta musabaqah Korfri tingkat nasional. Mudah-mudahan Ustadz Hasnawi dapat mengukir prestasi di tingkat nasional, membawa nama harum Kalimantan Barat.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Abdul Ghani ST MT IPM, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syafiq bin Yahya MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran wa Dakwah Al-Usmaniyah Sukabumi, Jawa Barat, yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita di malam yang sangat mulia ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Ruslan SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, yang juga baru bersama-sama hadir bersama kita di dalam majelis yang mulia ini. Terima kasih Bapak Dr. Ruslan yang alhamdulillah membersamai kita. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matlaul Anwar Bapak Haji Momon Salmon. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak Al-Mukarram Kiai Jamaluddin, yang alhamdulillah senantiasa membersamai kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Muslimat Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat Ibu Nurbaiti beserta seluruh jajaran Muslimat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, Kepala Sekolah Sanawiyah, Kepala TK, Bapak dan Ibu para asatidz, pengasuh pondok pesantren, dan anak-anakku sekalian, para santri yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kami hormati para undangan, orang tua santri, para alumni yang juga sedengar hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, terutama nikmat sehat, nikmat luangnya waktu, insya Allah nikmat iman, nikmat Islam, semoga sampai kepada nikmat ihsan, sehingga kita pada malam ini diringankan langkah kita untuk duduk di majelis ilmu yang insya Allah kita laksanakan peringatan maulid pada malam hari. Teriring salam dan selawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini begitu cerah, walaupun sebenarnya kota Pontianak ini sedang dirundung asap. Asap kita ini sudah menyebar kemana-mana, Beb, sampai negara tetangga juga udah protes sebetulnya. Tapi malam hari ini asapnya kelihatannya habis ditiup angin sehingga udara begitu cerah. Inilah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1438 Hijriah. Ada yang unik pada peringatan Maulid ini adalah peringatan Maulid sekaligus selawat dan syair kebangsaan yang memang sebetulnya hampir bersamaan dengan hari ulang tahun negara Republik Indonesia ke-81. Insya Allah adik-adik sekalian, adik-adik santri, Islam dan kebangsaan itu adalah satu kesatuan. Yang membangun negara ini, menetapkan tapak pondasi negara ini
sebagian besar 90% adalah umat Islam, sebagian besar adalah pejuang-pejuang ulama. Maka dari itu, ini malam hari ini kita memperingati Maulid sekaligus kita menyampaikan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kita juga malam hari ini menyampaikan syair kebangsaan. Semoga kita berdoa Indonesia senantiasa diberikan kemakmuran dan mencapai Indonesia emas sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Saya singkat saja karena sudah larut malam, atas nama seluruh jajaran pengurus wilayah, perguruan dan pondok pesantren, pertama-tama menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Habib yang berkenan hadir, yang kali pertama datang ke pondok pesantren kita dan baru 3 kali konon katanya berkunjung ke kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Hadirnya di pondok mungkin ini kali pertama, insya Allah bukan yang terakhir. Semoga nanti kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, beri kekuatan untuk menyandang sebagai pendakwah yang mendidik anak-anak bangsa yang dapat meneruskan generasi yang akan datang nanti. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang kenan. Saya akhiri sambutan ini. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Untuk sambutan yang kedua, kami mohonkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ruslan SAG MA. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man tabi'ah. Amma ba'du, yang kami muliakan, kami hormati Al-Habib Muhammad Syafiq, Magister Pendidikan, yang malam ini insya Allah memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Abdul Ghani, STMT IPM. Beliau ini keluarga saya, sama-sama dari Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ketua Perguruan Matlul Anwar Kalimantan Barat, guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Salmon, Magister Pendidikan. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Matlul Anwar Kalimantan Barat, Bapak Kiai Jamaluddin, Sarjana Pendidikan Islam. Yang saya hormati para muslimat Matlul Anwar Kalimantan Barat, Bapak Ibu Ustadz, kemudian kepala madrasah, para santri, orang tua santri, kemudian seluruh yang hadir pada malam yang berbahagia ini yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Yang pertama tentu atas nama Kantor Kemenak Kota Pontianak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Matlul Anwar Provinsi Kalimantan Barat yang melaksanakan kegiatan yang luar biasa. Ini kegiatan kebangsaan, kemudian dirangkaikan dengan peringatan Maulid Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah ini pertanda mengamalkan sebuah pendapat para ulama yang mengatakan hubbul watani minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Yang kedua, tentu nanti kita dengarkan bersama-sama pencerahan yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad Syafiq. Tentu banyak yang akan beliau berikan kepada kita, nasihat-nasihat tentu yang insya Allah nanti kita jadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari berbangsa, bernegara, dan beragama. Yang terakhir, kami ingin sampaikan pesan kepada anak-anak semua.
Antum semua berada di pondok ini sudah berada di jalan yang lurus. Hadhihi sabili, hadhihi siratum mustaqim, jalan yang lurus. Mengapa jalan yang lurus? Karena di sini diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam praktik kehidupan sehari-hari mengedepankan semangat ta'adul, kemudian semangat wasatiyah. Yang inilah yang menjadikan bangsa kita merdeka. Oleh karena itu, saya berharap anak-anak jangan lagi pindah ke tempat yang lain. Anda di sini sudah betul. Jadi di mana saja bermadrasah itu sama. Di madrasah negeri, swasta sama. Materinya sama, bagaimana kita paham agama. Saya yakin tanamkan niat kita selesai sampai di Matlaul Anwar. Jangan lagi pindah ke tempat yang lain. Sudah betul ini. Mengapa saya katakan betul? Seru materinya sama. Di mana-mana madrasah sama materinya. Ada 5. Yang pertama bahasa Arab. Yang kedua Quran hadis. Akidah akhlak, fikih. Kemudian SKI, Sarjana Peradaban Islam. Sama di mana-mana. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita menanamkan niat kita, kita azamkan, kita selesai di sini. Ini sudah baik, pondok ini sudah baik. Dalam pemantauan kami ini pondok luar biasa baik. Mengapa baik? Karena anak-anak tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan keagamaan, tapi juga diajarkan bagaimana cinta tanah air. Ini penting. Ke depan anak-anak inilah yang akan menggantikan kami yang berada di depan ini. Saya 4 tahun Pak Ayah pensiun selesai. Kita doakan Matlaul Anwar ini ada yang jadi kepala kantor Kemenak Kota Pontianak. Ada yang jadi Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat. Ada yang jadi pendakwah seperti Al-Habib pada malam hari ini. Ini semua yang kita lakukan jika kita semua ikhlas berada di pondok pesantren Matlaul Anwar. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan terakhir, pesan kepada orang tua siswa. Berikan penguatan anak-anak kita tetap berada di pondok pesantren ini. Insya Allah berkah. Saya yakin berkah betul ini. Apalagi pada malam hari ini kita doa semua pada malam Maulid baginda Muhammad SAW. Al-Habib doakan santri kita nih biar tetap istiqomah di sini sampai selesai. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua kepada Ustadz pimpinan pondok pesantren. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dan masa yang lalu dan akan datang senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum senantiasa diberikan segala kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mau'idatul hasanah pada acara malam hari ini, mari kita rapikan kembali duduk kita. Kita fokuskan, kita luruskan niat kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga ingin menyampaikan informasi kepada Al-Mukarram Al-Habib bahwa sekian wali santri yang hadir pada malam hari ini juga sebagai kesiapan beliau untuk berkunjung pada jadwal kunjungan esok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Mudah-mudahan kehadiran para orang tua juga memberikan motivasi dan semangat dengan segala keluh kesahnya yang mungkin besok akan tercurahkan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan orang tua dikuatkan, anaknya dikuatkan, diistiqomahkan, berjuang di pondok pesantren Matlaul Anwar Pontianak, insya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita konsentrasikan, kita luruskan niat kita, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau'idatul hasanah, tablik akbar, solawat kebangsaan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini 2026 insyaallah akan disampaikan kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Syafiq bin Yahya MPD. Dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai, kami agungkan mereka, para guru-guru kami, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang ada pada kita pada malam hari ini, yaitu Kiai Al-Ustadz Jamaluddin SPD, pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar. Begitu juga Kiai Al-Ustadz Haji Momon Salmon MPD, Ketua Perguruan Matlaul Anwar, dan juga Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Usman Abdul Ghani, Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar. Begitu juga kepada Bapak Al-Ustadz Dr. Andas Haji Ruslan, Kepala Kemenak Kota Pontianak. Begitu juga ada qori kita yang Masya Allah, yaitu Al-Ustadz Asnawi. Begitu juga ada Habib Zaki bin Mahsin bin Yahya, ada Al-Ustadz Deni, Ustadz Tengku, Ustadz Ihsan yang membersamai kita di dalam dakwah kita kali ini. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka para guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat badannya, panjang umurnya, qabul segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun hajat akhiratnya, diberikan keistiqamahan di dalam berdakwah di jalan Allah, sehingga kita sebagai pecintanya, sebagai murid-muridnya, senantiasa dibimbingnya menuju keridhaannya Allah dan kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita pada saat ini kita dapat berkumpul di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Di depan kita ada mereka para ulama, para guru-guru kita, yang mana mereka ini adalah pewarisnya Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, akan tapi yang diwariskan adalah ilmu agama. Suatu saat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu masuk ke sebuah pasar di kota Madinah. Lalu ketika beliau masuk, beliau itu berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, "Wahai penduduk yang ada di pasar, masyarakat yang ada di pasar, ketahuilah bahwasanya hartanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagikan di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pada saat itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Lalu mereka berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka tidak menemukan harta yang dibagikan, akan tapi mereka menemukan daripada majlis-majlis ilmu. Lalu mereka berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Wahai sahabat Nabi yang mulia, apakah engkau berdusta kepada kami? Engkau mengatakan ada harta yang dibagikan." Lalu kata sahabat Abu Hurairah, "Apakah kalian tidak pernah mendengar bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 'Inna anbiya Allah lam yuwarrithu dinaran
wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya mereka para nabi tidak pernah meninggalkan warisan, akan tapi berupa harta, berupa dinar, berupa dirham, apalagi rupiah tidak diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang diwariskan ilmu. Barang siapa di antara kalian mendapatkan bagian daripada ilmu tersebut, sesungguhnya kalian telah mendapatkan bagian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka al-ulama, guru-guru kita, warathatul anbiya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, la yashfa' yaumal qiyamah illa salas. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Tidaklah akan memberikan syafaat di hari kiamat kecuali 3 komunitas. Yang pertama adalah mereka para nabi. Mereka para nabi sudah meninggal semua. Kita tidak mengalami daripada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thummal ulama, thumma syuhada. Kalau syuhada, enggak ada yang diantara kita yang bisa memastikan orang itu mati syahid atau tidak. Yang tahu, benar-benar tahu bahwasanya orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita ada nih yang ketiga, yaitu para ulama, yang mana kita bisa melihat wajahnya, kita bisa berinteraksi dengan para ulama, maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan mereka, guru-guru kita, keberkahan daripada ulama-ulama kita, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu wa hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasi khaira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat-malaikatnya, bahkan walaupun semut di dalam lubangnya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, mereka itu memintakan ampun untuk mereka, para orang-orang yang mengajari kebaikan untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hargailah wujudnya mereka di antara kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan daripada ulama. Jangan sampai kita itu tidak menghargai adanya mereka di hadapan kita. Karena mereka adalah pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ketika kita sudah kehilangan mereka baru kita menyesal. Ya Allah, kenapa ketika guru itu ada kita tidak pernah mengambil daripada ilmunya? Kenapa ketika guru-guru itu masih ada kita tidak pernah menyerap daripada akhlaknya? Kita tidak meniru daripada kepribadiannya yang mulia. Sisa penyesalan demi penyesalan. Tinggal pasang status inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan emot menangis. Apa gunanya? Mumpung masih ada mereka hadiri majlis taklimnya, mumpung ada mereka, gunakan waktu-waktu tersebut untuk kita itu mengambil ilmu dari mereka. Karena guru kita bukanlah orang biasa. Mereka adalah guru yang memiliki sanad keilmuan sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau guru-guru kita yang mengajarkan bukan daripada ilmu agama, bisa dipertanyakan daripada sanad keilmuannya. Akan tapi mereka yang mengajarkan kita, mereka mempunyai guru, gurunya mempunyai guru, terus bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama, laula sanad lagala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad keilmuan, maka orang itu akan berkata seenak jidatnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi kita mempunyai guru, alhamdulillah, yang mana mereka mempunyai ketersambungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan sampai kita itu layaknya ayam yang mati di lumbung padi. Kita dekat dengan ulama, kita dekat dengan para habaib, kita dekat dengan mereka muallimin, para asatid,
akan tetapi kita juga masih bodoh di dalam ilmu agama. Kita masih jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ada di depan kita, ada di hadapan kita. Maka dari itu jangan sampai kita tidak menghargai mereka guru-guru kita. Dikatakan bahwasanya orang tua kita itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua adalah guru kita. Yang ketiga adalah mertua kita. Ini adalah ayah kita, orang tua kita yang harus kita berikan porsi yang sama di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwasanya orang tua kita yang melahirkan kita itu adalah abul jasad. Mereka yang memberikan makan kita, yang memperhatikan jasad kita. Akan tapi guru agama kita adalah abur ruh. Dia yang memberikan makan ruh kita. Maka dari itu sebagai murid terutama jangan sampai kita sia-siakan guru kita. Teruslah mengambil istifadah daripada mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para santri dan santriwati, betul yang dikatakan oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Usman Abdul Ghani, bahwasanya sudah betul tindakan kalian berada di pondok pesantren ini, karena tidak semua daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka diberikan taufik dan hidayah untuk mondok di pondok pesantren. Berapa banyak di luar sana mereka yang ingin sekali untuk mondok di pondok pesantren, akan tapi Allah tidak takdirkan, Allah tidak berikan taufik dan hidayah kepadanya. Maka dari itu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita itu menghargai daripada nikmat kita menjadi talibul ilmi. Karena apa? Seorang talibul ilmi adalah mereka pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah. Itu kata Nabi, ka fadli sebagaimana keutamaanku dibanding dengan sahabatku yang paling rendah. Tidak bisa dibandingkan. Andaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana notabene-nya dia adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling mulia, dikali lipatkan 1.000.000 kali untuk melawan Nabi Muhammad, nggak bisa. Nabi Muhammad adalah sosok yang paling mulia, sosok yang paling afdal di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kalian sudah berada di jalan yang benar menjadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi ketahuilah para santri dan santriwati, ketahuilah setan nggak akan mau kalian itu menjadi ulama. Setan dan iblis serta kroni-kroninya tidak menginginkan kalian itu menjadi pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu setan akan membujuk kalian. Bagaimana caranya kalian itu akan keluar dari pondok pesantren, naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu tidak ada daripada pendidikan kita melihat yang mana santrinya atau muridnya itu loncat pagar, kecuali anak pondok. Syaitan itu membujuk orang untuk melakukan kemaksiatan. Betul apa enggak? Akan tapi mereka para ulama membujuk orang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontradiksi di sini. Maka dari itu sebelum kalian menjadi orang alim, sebelum kalian menjadi muallimin, sebelum kalian menjadi para asatid, dijegal terlebih dahulu. Jangan sampai dia menjadi seorang ustadzah. Jangan sampai dia menjadi seorang ustadz. Jangan sampai dia menjadi seorang da'iyah. Jangan sampai dia menjadi seorang ustadz. Karena kalau sudah menjadi ustadz, tidak ada yang magam yang melebihi
daripada setelah kenabian melebihi daripada ulama. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya, la an yahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Dikatakan kalau ada satu orang saja yang mana dia itu mendapatkan hidayah dari Allah berkat daripada pengajaran kita, berkat daripada dakwah kita, maka seakan-akan kita itu bersedekah atau berinfak dengan kendaraan, dikatakan humurin ni'am, unta merah, kata Nabi Muhammad. Yang mana unta merah itu adalah sebaik-baiknya kendaraan di zamannya Nabi Muhammad. Kalau kita lihat sekarang, kendaraan termewah, kendaraan termahal adalah dari mobil Porsche. Berapa itu? 44 miliar. Jadi kalau ada seorang dai, ada seorang ustadz, ada seorang mubaligh, ada seorang mubalighah, yang mana ada satu orang yang mana dia itu terhidayahkan sebab omongannya, terhidayahkan berkat pengajarannya, maka seorang ustadz tersebut, seorang ustadzah tersebut seakan-akan dia itu bersedekah 44 miliar. Siapa di antara kita yang sanggup? Kita lihat orang di Pontianak terkaya ini, kira-kira ada yang mampu nggak untuk bersedekah 44 miliar? Nggak ada yang mampu. Akan tapi mereka para ulama jelas mendapatkan magam yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika mereka istiqamah di dalam dakwahnya, istiqamah di dalam pengajarannya dengan syarat ikhlas. Dia itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari apa yang ada di tangan manusia. Para hadirin dan hadirat, terutamanya wali-wali santri ini, jangan kalian merasa minder dengan menaruh anaknya di pondok pesantren. Seharusnya kalian itu merasa bangga. Alhamdulillah ya Allah, aku mempunyai anak, putra dan putri untuk mondok di pondok pesantren. Imam Syafi'i beliau mengatakan, sungguh mengherankan seorang yang mana dia mempunyai anak yang banyak, akan tapi tidak ada satupun yang mana dia itu disekolahkan di dalam ilmu agama. Tidak ada satupun yang meneruskan daripada perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Yang ada di pikirannya, bagaimana nanti anakku di pondok dapat ijazah apa enggak. Apalagi di Matlaul Anwar, Masya Allah ya, di sini ada ijazahnya, betul Ustaz? Ada ijazahnya, diakui oleh negara. Ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa, nggak usah khawatir. Maka dari itu Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah, au ilm yuntafa'u bihi, au waladin salih yad'u lahu. Dikatakan apabila anak Adam meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita membantu pondok pesantren, kita membantu majelis ilmu, kita membantu yatim piatu, kita membantu daripada rumah-rumah janda dan lain sebagainya. Ini adalah sedekah jariyah yang akan berkelanjutan daripada pahalanya selagi uang yang kita dermakan itu terus dipakai. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, ilmu yang ditularkan. Guru mempunyai murid, muridnya mempunyai murid, muridnya mempunyai murid, terus sampai hari kiamat, maka guru-gurunya tersebut akan mendapatkan hasanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan daripada orang tuanya. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah kita mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang mendoakan kita ketika kita sudah di kuburan. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang apabila itu sudah meninggal dunia seperti orang yang tenggelam di lautan. Mengharapkan apa? Tidak mengharapkan lain kecuali kiriman
daripada anak-anaknya yang soleh, kiriman daripada putra-putrinya yang soleh dan solehah, itu yang bisa diandalkan. Maka dari itu hendaknya sebagai orang tua berbangga. Alhamdulillah, saya punya orang tua, Habib Abdullah bin Yahya. Beliau itu sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, beliau mengatakan, Syafiq, nanti kalau kamu pergi ke Hadramut dan abah meninggal, jangan pulang ke Indonesia. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang abadi. Kalau di dunia kita sementara, akan tapi kalau kita di akhirat, insya Allah di surganya Allah bersama Nabi Muhammad, kita insya Allah akan bersama selama-lamanya. Tidak ada perpisahan selama-lamanya. Itulah orang tua yang sejati, orang tua yang terus mensupport dari anaknya untuk menjadi pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga sedikitnya membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, kesempatan yang diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nusi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya mujibud da'awat, ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat wa dafi'al baliyat, ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa fi'lan wa qawlan wa ibadatan wa amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa amalan alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana tamama ma'rifatik wa tamama ridwanik. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur hatta ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.